adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Kakak percaya teman-teman semua masih dalam keadaan sehat dan juga kuat ya, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, kembali minggu ini akan ditemani oleh Kak Fani dan juga hari ini ada Kak Murni. Kak Murni yang akan menemani teman-teman semua. Teman-teman sudah siap semuanya untuk kita beribadah walaupun masih online. Tetap semangat ya teman-teman ya. Kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Amen. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Karya terbesar di dalam kehidupan kita adalah perbuatan tangan Tuhan. Yuk, mari kita siapkan hati kita teman-teman. Terima kasih. Kasih yang terindah
kita berdoa. Tuhan, benar Engkau karya terbesar dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan pada saat ini kami kembali datang untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya sekalipun kami ibadah online, Tuhan tidak mengurangi Tuhan urapan Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Bapa namamu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Nah teman-teman, kita percaya ya bahwa karya terbesar di dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita memiliki Tuhan Yesus Amin. di dalam kehidupan kita, betul ya Kak ya? Benar sekali Kak. Karena Ya. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, ada di Amin. hati kita, ada di hati kakak ya, dan Iya. juga ada di hati teman-teman semua. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur. Teman-teman jangan ragu kalau misalnya mau gerakin badannya di rumah, nggak apa-apa ya. Iya. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, nggak boleh malu-malu ya Kak ya. Iya Kakak, iya. Yuk, kita Berdiri mau juga nggak datang apa-apa. sama Tuhan, kita menyatakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan buat kita Amin. ya. Amin. Ya, amin. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman ya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Nyatakan dengan segenap hatimu, katakan hanya Kau milikku di surga. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya, Allah sumber kuat kita. Amin. Jadi teman-teman tetap sehat ya. Amin. Tetap percaya walaupun lingkungan kita sekarang kalau di Bogor nih, karena ada di Magetan, kita belum pernah sapa ya. Iya, Teman-teman yang ada di iya. Magetan, halo. Halo, anak-anak, Salam adik-adik. kenal, ya. Iya. Nah, kalau di Bogor sekarang lagi zona merah teman-teman. Tapi jangan khawatir, kan tadi bilang Allah adalah sumber kuat kita. Jadi Amin. teman-teman jangan takut, tapi tetap ya Iya. taat pada peraturan, lakukan protokol yang sudah diperintahkan. Gitu Iya. ya teman-teman ya. Yuk, sekarang kita mau dengar firman, kita siapkan hati kita. Teman-teman ambil Alkitabnya. Harus pakai Alkitab yang buku ya. Belajar, ditandai supaya kita tetap ingat, gitu ya. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau Mendengarkan. mendengarkan firman. Kita minta kepada Tuhan, jadikan bahwa diri kita ini adalah sebagai rumah doanya Tuhan, supaya kita dipersiapkan oleh Tuhan. Walaupun kita masih muda nih ya teman-teman ya, di usia teman-teman yang remaja, teman-teman siapkan diri teman-teman sendiri untuk jadi rumah doa, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Amin. kemuliaan Tuhan ya. Yuk kita siapkan hati kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
kami rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sebelum kita mulai firman Tuhan kita hari ini, kita persatukan hati kita berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam sorga, terpujilah namamu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk kebenaran dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh mengajarkan kami tentang kebenaran-kebenaran Kristus yang harus kami hidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Senang kalau hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online hari ini. Kiranya adik-adik yang ada di rumah tetap penuh dengan sukacita, semangat, dan tetap sehat tentunya dalam menjalani hari-hari. Oke adik-adik, nah hari ini Kak Eva mau membahas firman tentang kuasa perkataan. Nah, seberapa dari adik-adik yang merasa kalau cara kita berbicara atau cara kita bercanda itu menyakitkan orang lain? Nah, terkadang beberapa dari kita atau berdasarkan dari survei yang ada, kita ngerasa kalau kita tidak bercanda dengan sewajarnya itu kurang gaul adik-adik. Ada juga sebagian dari kita yang merasa kalau kita bercanda itu kurang asik, kita nggak punya teman, bener kan? Nah, di sini jarang sekali kita menyadari apakah perkataan, bercandaan kita itu menyakiti orang lain. Kita juga sering tidak menyadari bahwa banyak yang perkataan yang sia-sia keluar dari mulut kita yang mengecewakan orang lain, yang membuat orang lain yang mendengarkan perkataan kita marah, kesal, dan muak bahkan. Dan seberapa dari kita sering sekali memperhatikan setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita, karena kita tahu bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut itu adalah sebuah doa. Perkataan yang keluar dari mulut kita adalah sebuah semangat. Hari ini kita mau belajar pentingnya kuasa perkataan, karena kita sebagai anak-anak terangnya Tuhan tidak boleh sembarangan mempergunakan perkataan yang terkadang sering sekali kita tidak sadari menyakiti orang lain. Nah, terkadang adik-adik sering mendengar istilah mulutmu adalah harimaumu, betul tidak? Pernah juga teman-teman mendengar istilah perkataan itu meluap dari hati. Jadi gambaran perkataan yang sudah terlontarkan dalam sebuah kalimat itu terkadang orang lain bisa melihat, oh hatinya sedang sukacita, oh hatinya sedang sedih, oh hatinya sedang kesal ataupun marah. Terlihat dari ucapan yang keluar dari mulutnya. Nah, ada juga istilah perkataan yang seperti ini, hati-hati dalam berkata-kata, karena perkataan itu adalah sebuah doa.
Ada juga istilah yang berkata demikian, bahwa semuanya itu punya dampak dari perkataan yang kita ucapkan. Dampaknya itu bisa ke orang lain, bahkan ke diri kita sendiri loh. Seringkali kita menganggap remeh perkataan yang terlontar dari mulut kita itu hanya bercandaan belaka. Tapi terkadang itu terekam di dalam memori kita yang membuat hati dan pikiran kita itu pun terintimidasi, teman-teman. Nah, di situ kita harus pelajari lebih dalam bahwa parahnya kuasa perkataan ini, dampak negatifnya bagi diri kita dan orang lain. Dan di sini Kak Eva boleh melihat itu ada 6 kuasa yang disertai di dalam perkataan. Apa itu? Yang pertama mencabut, yang kedua merobohkan, yang ketiga itu membinasakan, yang keempat itu meruntuhkan, membangun, dan menanam. Ada 6 poin yang terlihat bagaimana perkataan itu disertai kuasa. Nah, mencabut seperti apa? Mencabut itu mencabut rasa takut dari diri kita. Kita pun bisa mendeklarasikan dalam diri kita, ayo jangan takut, jangan takut. Sebut namamu, kamu bilang dalam dirimu, jangan takut. Nah, ada juga kuasa perkataan yang merobohkan. Merobohkan itu seperti apa? Merobohkan itu adalah merobohkan kepercayaan yang salah mengenai sesuatu. Nah, ini hal yang baik, teman-teman. Terus membinasakan. Membinasakan ini sering banget kita kesel dengan orang lain, akhirnya kita membinasakan orang lain dengan ucapan perkataan kita yang menyakiti orang lain. Nah, ini sering banget nih. Ataupun meruntuhkan ini terkadang kita juga sering ngejudge dan meruntuhkan semangat. Sering banget itu terjadi. Bahkan membangun, perkataan yang membangun ini itu juga sering orang banyak lakukan. Bahkan kita juga sering perkatakan hal yang membangun itu untuk membangun rasa kepercayaan diri kita, membangun semangat kita, membangun mimpi-mimpi kita dengan kita memperkatakan hal baik dalam diri kita. Lalu yang keenam itu soal menanam. Menanam itu adalah menanam prinsip kebenaran di dalam diri. Nah, 6 kuasa perkataan ini masih relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, teman-teman, di mana orang percaya masa kini masih mengemban 6 perihal yang sudah Kak Eva sampaikan. Nah, terkadang seringkali orang itu lupa terhadap 3 hal. Ada yang tahu 3 hal yang Kak Eva mau maksudkan itu apa? Yang pertama, perkataan atau kata maaf. Yang kedua, kata minta tolong. Dan yang ketiga itu kata terima kasih. Teman-teman, ini 3 kata yang simple banget, maaf, minta tolong, dan terima kasih. Tapi kalau teman-teman melakukan ketiga kata tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, betapa berdampaknya relasi kita dengan orang lain, dengan adik-adik kita, dengan orang tua, atau dimanapun kita berada, kita dilihat atau dipandang orang yang sangat bijaksana menggunakan perkataan kita. Nah, karena itu, marilah kita buka Alkitab kita mau kupas satu ayat firman Tuhan yang penuh makna dan mendalam bahwa dampaknya dari kuasa perkataan itu seperti apa. Yuk kita buka di Amsal 18 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Berarti hidup dan mati kita itu dikuasai oleh bagian tubuh terkecil di dalam tubuh kita, yaitu apa? Lidah. Seseorang bisa semangat, seseorang bisa sakit hati dari perkataan kita
yang sembarangan atau mungkin dari perkataan kita yang memberikan semangat atau motivasi kepada mereka. Nah, di sini perkataan berpotensi untuk menghasilkan konsekuensi yang positif dan negatif. Perkataan yang berkuasa juga memberikan hidup untuk atau berkata melalui kata-kata yang jujur dan membangkitkan semangat. Namun, perkataan juga dapat merusak atau membunuh lewat kebohongan dan gosip. Betul atau tidak? Nah, kayak saya rasa sering banget kita ngumpul di dalam sebuah komunitas, di sebuah teman-teman dekat kita. Terkadang kita membicarakan hal-hal yang tidak sewajarnya ataupun membicarakan orang lain. Nah, itu harus kita biasakan untuk tidak memperbesar-besarkan masalah, tapi biarlah dari hidup kita ketika kita ada di dalam komunitas yang buruk sekalipun, kita bisa memperkatakan, jangan demikian. Kasih pandangan-pandangan yang positif sehingga orang yang mendengarkannya beroleh hati yang bijaksana. Nah, di sini kita dapat memastikan bahwa perkataan yang diucapkan dengan baik menghasilkan buah yang baik tentunya. Setuju? Dan salah satu cara untuk tekun menjaga perkataan kita itu hanya satu, yaitu menjaga hati kita. Di Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Yuk adik-adik, kita sebagai anak yang sudah mengenal Kristus dari kecil, jagalah hati kita sehingga kita tidak terpancing emosi kita dengan mengeluarkan kata-kata yang sembarangan atau menyakitkan orang lain. Yuk kita refleksikan diri kita juga, apakah benar saya masih sembrono dalam berkata-kata? Apakah saat ini kita masih terintimidasi sehingga kita mau mengeksploitasi setiap kekesalan kita kepada orang lain? Yuk coba refleksikan dan evaluasi diri teman-teman supaya firman Tuhan hari ini tidak menjadi sesuatu yang bumerang bagi kita, tapi mengajarkan kita untuk bersikap lebih baik lagi. Karena Yesus saja dapat mengubah hati kita dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang sungguh sangat baik. Firman Tuhan kalau kita lihat perjalanan Kristus dalam pelayanannya di 3,5 tahun, Tuhan itu selalu mengajarkan kita hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, bahkan ketika menegur seseorang pun menggunakan perkataan-perkataan yang baik dan bijaksana. Dan di Mazmur 19 ayat 15 berkata, "Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku, penebusku." Kalau kita menyadari bahwa di atas semuanya itu masih ada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita dalam hidup kita, kita selalu menyadari, ya Tuhan, mudah-mudahan Engkau berkenan atas hidup dan perkataanku. Sungguh mulia, bukan? Nah, Keva akan masuk ke dalam sebuah pertanyaan, teman-teman. Firman Tuhannya sudah selesai dan hari ini cukup membuat kita semakin semangat tentunya mempergunakan perkataan-perkataan yang baik dan membangun. Dan pertanyaan pertama, apa yang kamu lakukan saat kamu merasa ucapanmu menyakiti orang lain? Pertanyaan yang kedua, jelaskan kebiasaan kamu dalam berbicara. Apakah baik atau kurang baik? Gak apa-apa ya, kita coba untuk terbuka biar sama-sama belajar untuk lebih baik. Dan yang ketiga, pernahkah perkataanmu itu menjadi doa dan terkabul? Dan berikan contoh realnya.
Nah, adik-adik bisa mengirimkan jawaban yang tepat itu ke nomor yang di bawah ini. Dan tentunya tiga pertanyaan tadi dijawab dalam sebuah video singkat yang teman-teman bisa kirimkan balik video tersebut ke nomor yang tadi sudah ada di bawah sini untuk nantinya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu saja firman Tuhan kita hari ini, kiranya menjadi rema, kiranya menjadi kekuatan, kiranya menjadi terang di dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin berarti di lingkungan orang lain. Jangan lupa melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, see you next week. Bye-bye. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Katakan, maka jiwaku memujimu, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Tuhan, Engkau di atas segalanya ya Bapa. Sungguh jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Sungguh jiwa kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Jadikan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang penuh dengan kuasa perkataan yang positif Tuhan. Kata-kata yang membangun dengan sesama kami. Kata-kata yang akan membawa dampak Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Yang akan menyenangkan Tuhan setiap orang yang mendengar setiap ucapan kami. Mari Bapa, jaga lidah bibir kami Tuhan, supaya kami dapat berkata-kata dengan bijak, berkata-kata dengan baik, berkata-kata sesuai dengan hukum perkataan-Mu ya Bapa, yaitu firman-Mu yang hidup bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas setiap kami. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami boleh rasakan hadirat-Mu, kami boleh rasakan pengurapan-Mu Tuhan atas setiap kami. Pertemukan kami Tuhan minggu depan ya Bapa. Walaupun Tuhan masih dalam online ya Tuhan ibadah kami, tetapi kami tetap memuji Tuhan, dan kami tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kami sudah menerima segala berkat-Mu Tuhan dan kuasa-Mu di sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.